Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan calling API dengan menggunakan third party di dalam React Native. Third party yang akan kita gunakan untuk calling API adalah Axios. Pada materi sebelumnya kita sudah menampilkan data dari request API kita dengan menggunakan calling API fetch dari vanilla JavaScript. Kali ini kita akan mencoba memanggil API kita dengan menggunakan third party yaitu Axios. Baik, sebelumnya kita akan membuat dulu halaman untuk call API Axios kita di sini. Di mana konten dari dalam call API Axios ini akan saya samakan persis dengan konten dari call API vanilla JavaScript. Saya akan copy. Kemudian yang saya rubah hanya namanya saja. Saya rubah menjadi call API Axios. Nah, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kurang lebih kontennya hampir sama. Coba akan kita kembalikan dulu ke app.js. Dan ini akan kita komen. Selanjutnya kita panggil call API Axios yang diimport dari pages. Oke, setelah kita simpan. Tampilannya kurang lebih tidak akan beda dengan yang sebelumnya. Mungkin untuk pembeda kita akan rubah di bagian call API. Nah, ini kita ganti dengan Axios. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya untuk pemanggilan Axios, kita hanya perlu menginstal package bernama Axios. Nah, inilah GitHub dari Axios itu sendiri yang akan kita gunakan. Cara installnya cukup mudah. Kita cukup menjalankan npm install Axios, atau jika kita menggunakan yarn, tinggal kita jalankan yarn add Axios. Kita akan copy ini, dan kita akan buka terminal. Nah, kita tinggal yarn add Axios. Seperti ini. Baik, setelah kita selesai melakukan instalasi Axios, kita kembali ke project kita. Nah, di sini mungkin akan kita remove beberapa codingan yang tidak kita gunakan, seperti use effect di sini tidak kita gunakan. Kemudian di sini ada terjadi error atau warning ya, karena kalau kita lihat ketika pertama kali komponen kita di-mount atau dimunculkan, kita langsung memanggil data user.avatar. Sedangkan kalau kita lihat di dalam useState kita, data user.avatar itu value-nya masih string kosong. Otomatis ketika image di sini memanggil Yuri dan datanya string kosong, dia akan memunculkan warning. Nah, maka dari itu ini mungkin perlu kita berikan logic terlebih dahulu, di mana mungkin bisa kita cek ketika data user.avatar.length. Nah, kita cek dulu nih, kalau panjangnya lebih besar daripada 0, maka baru komponen ini kita munculkan. Artinya, kalau string avatarnya masih kosong atau stringnya masih 0, maka image avatar ini tidak akan kita munculkan. Oke, coba kita reload. Oke, nah sekarang tidak ada warning lagi untuk image-nya, karena image-nya belum di-mounting atau belum dimunculkan karena logic data user.avatar.length ini. Baik, setelah itu kita akan kembali ke fungsi utama. Nah, di mana saya ingin ketika saya klik get data, nah, ketika button get data ini diklik, maka dia akan lari ke function get data di sini, yang tadinya dia memanggil fetch menggunakan vanilla JavaScript, saya akan ganti dengan menggunakan Axios. Caranya, kita akan panggil Axios. Nah, Axios ini nanti akan diimport dari Axios. Nah, selanjutnya, kalau di fetch ini langsung URL, di Axios kita tentukan metodenya apa. Saya akan menggunakan metode get. Nah, kemudian setelah metode get baru kita masukkan URL-nya. URL-nya akan kita samakan, yang ini akan kita panggil. Nah, hanya saja sebagai pembeda mungkin kita ganti menjadi user nomor 3. Ke bawahnya hampir sama. Di sini kita lanjutkan dengan then. Bedanya, kalau di fetch itu, then yang pertama adalah untuk merubah responnya menjadi JSON. Sedangkan di Axios secara otomatis, then yang pertama ini sudah berupa JSON. Jadi kalau kita munculkan result-nya di sini, dan kita coba console, seperti ini. Kemudian yang terakhir sama catch-nya.
ini errornya apa. Jadi kalau error kita munculkan apa. Baik, codingannya kurang lebih sama. Kita akan coba lihat di React Native Debugger kita. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita akan klik Get Data. Nah, setelah klik, kita bisa lihat di dalam React Native Debugger kita bahwa respons yang diberikan oleh Axios kurang lebih datanya seperti ini. Sedikit berbeda dengan Fetch, Axios lebih lengkap informasinya. Kita diberikan status call API-nya, kemudian konfigurasinya, headers-nya, dan lain-lain. Nah, yang akan kita perlukan di dalam respon ini adalah bagian data. Nah, bagian data ini kurang lebih sama dengan Fetch-nya juga. Kemudian, dari kesemuanya ini yang akan kita gunakan adalah bagian data yang ini. Berarti, untuk memanggil data yang diperlukan, supaya sama persis dengan respon dari fetch, kita akan menggunakan di sini. Saya rubah dulu. Nah, kita akan panggil set data user. Nah, apa yang kita pakai di sini? Kalau hanya result saja, dia akan memunculkan objek yang panjang ini. Sedangkan yang kita perlukan data, berarti harus kita .data. Nah, di sini .data. Nah, yang kita perlukan itu bukan .datanya saja, karena kalau .data itu baru sampai AD dan data. Nah, kita akan ambil yang data lagi. Nah, kita ambil data seperti ini. Nah, udah seperti ini, kita simpan. Kemudian kita coba get data lagi. Nah, kurang lebih hasilnya akan sama dengan fetch. Bedanya dia akan lebih pendek lagi. Karena kita tidak melakukan proses perubahan dari respon ke JSON. Karena secara default, Axios akan memberikan respon berupa JSON. Oke, ini kita bisa remove. Selanjutnya, sampel pemanggilan Axios yang lain adalah fungsi post. Hampir sama dengan fungsi get di sini, kita cukup panggil Axios dot metodenya apa? Kita tuliskan post. Nah, kemudian kita masukkan juga URL yang sama. Nah, disinilah bedanya. Kalau di fetch ini, kita perlu define dulu berupa objek yang isinya method, header, dan juga body. Kalau di dalam Axios ini, kita cukup masukkan di sini. Disinilah letak body-nya kita simpan. Body yang akan kita kirimkan. Kemudian, kalau kita lihat di dalam fetch vanilla JavaScript, kita harus merubah data dari objek biasa ini menjadi string atau stringify, kita rubah. Kalau di dalam Axios, kita cukup memanggil saja data for API. Nah, jadi kita tidak perlu merubah dulu menjadi stringify. Secara default, hal itu akan dihandle oleh Axios. Kemudian sama seperti yang lain, di sini tinggal then result, kita akan cek resultnya seperti apa. Kemudian di bawahnya sama catch. Oke, kemudian untuk fungsi fetch ini kita komen dulu. Dan data for API-nya masih sama, kita akan buat mengikuti dummy yang disediakan oleh Regress-in. Oke, kita simpan. Kemudian kita akan coba post data. Nah, kalau kita lihat setelah melakukan post, kita mendapatkan result. Resultnya hampir sama seperti get tadi, ada result.data yang kita ambil. Nah, disinilah yang akan langsung kita gunakan. Kebetulan respon datanya berbeda dengan get. Kalau get itu ada informasi yang lain-lainnya, ada add-nya di sini, kemudian baru datanya. Sedangkan untuk post, dia langsung data utamanya. Berarti di sini cukup kita panggil set data job dengan result.data. Cukup seperti ini. Nah, kita akan coba simpan. Ketika kita hit lagi post datanya, dia otomatis langsung kepanggil data name dan juga jobnya. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingannya terasa lebih berbeda, di mana proses penulisan fetch lebih panjang daripada penulisan Axios. Nah, ini kita remove. Nah, sekarang kita memiliki proses pemanggilan sample get dan juga sample post untuk pemanggilan API dengan menggunakan Axios. Secara fungsi sama saja, baik itu menggunakan fetch ataupun menggunakan Axios.
kalian boleh menggunakan yang mana saja sesuai dengan keperluan. Kenapa opsi dari Axios ini kita munculkan? Karena Axios banyak digunakan oleh aplikasi-aplikasi React yang sudah berjalan. Jadi alangkah lebih baiknya kita familiar juga dengan library yang cukup terkenal ini. Sedangkan dalam prakteknya, kalian boleh memilih mau menggunakan Fetch boleh, mau menggunakan Axios juga boleh. Demikian materi untuk pemanggilan API dengan menggunakan Axios. Semoga bermanfaat.